Selamat malam Romo, Ibu dan Bapak semuanya yang kami hormati. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami perkenalkan, nama saya Ibu Katarina Lestari dan sebagai istri dari Bapak Parni. Yang mau saya tanyakan ini masalah liturgi juga Romo, tapi walaupun sebetulnya tugas saya di stasi ini sebagai bendahara Romo, tapi kadang-kadang kami diminta bantuan untuk membantu menata altar, hubungannya dengan penataan altar Romo. Di sini kami kadang-kadang ada rasa betul atau salah ini Romo. Misalnya pada penataan bunga, merangkai bunga untuk masa-masa Romo. Misalnya pada masa Prapaskah dan masa Advent itu katanya tidak diperbolehkan memakai bunga. Pada saat seperti masa-masa Advent atau Prapaskah, kadang-kadang masa Advent Romo terutama, kami kadang-kadang mengikuti di gereja lain, misalnya pas kebetulan Romo. Terus saya melihat, loh, kok ini kok ada bunga, tapi warnanya memang dominan warna putih gitu loh Romo. Itu yang pertama yang saya tanyakan. Yang kedua, ada juga yang mengatakan demikian Romo, kalau menata bunga untuk altar sebaiknya jangan bunga plastik. Daripada bunga plastik mendingan memakai bunga hidup, pot-pot itu Romo. Oh ya, saya mau tanya kepada siapa tidak tahu, tapi sementara ini tetap saya lakukan itu Romo lah. Kebetulan ini ada kesempatan untuk wawancara dengan Romo, terus kesempatan saya untuk menanyakan sumber yang tepat. Untuk itu kami mohon Romo penjelasan dari Romo, sebaiknya seperti apa biar lagi-lagi Romo, biar hati kami semakin marem mempersembahkan untuk Tuhan itu benar-benar sesuai dengan aturan yang ada. Itu saja, terima kasih. Yang pertama yang soal bunga plastik, memang diseyogyakan tidak dipakai gitu untuk liturgi kita, karena ya plastik itu kan apa ya, meskipun ya ada bunga plastik yang lebih bagus daripada asli gitu ada toh, tapi ya tetap tidak boleh, mahal juga lebih mahal itu ada, tapi bukan soal itu. Dan lebih baik memang pakai, kalau misalnya sekarang ini ada himbauan untuk tidak memotong bunga juga ada. Jadi jangan pakai bunga potong. Lalu apa ya, dengan potnya saja ditaruh di depan. Jadi sudah ada yang mulai seperti itu. Kemarin saya di Purwokerto itu bagian liturgi yang bertanggung jawab untuk menghias panti imam dan altar itu juga sudah mempraktekkan itu. Jadi di sekitar gereja ada begitu banyak pot-pot bunga, baik yang berbunga maupun hanya daun-daun saja, itu dipakai untuk itu. Lalu kalau kita melihat di tempat lain, lalu kok masa Advent bahkan Prapaskah juga ada bunganya, itu akibat dari apa ya, sekarang ini menghias gereja untuk hari raya atau untuk peristiwa seperti perayaan pengantin itu berlebihan. Bukan hanya di depan, tapi sampai bangku-bangku gereja itu pasangi bunga semua. Sekarang bahkan jalannya itu, karpetnya gambarnya bunga. Jadi kayak kembang tenan kayak disebar gitu. Maka ketika nanti yang dipasang hanya ada 2 vas bunga, itu dirasa sudah sederhana gitu. Padahal sebetulnya maksudnya tidak, tapi karena biasanya nganggo begitu berlebihan, maka lalu dikurangi saja dirasa sudah sederhana. Itu yang prakteknya rupanya seperti itu. Tapi kalau kita mau mempraktekkan ya memang kalau saat dikatakan tidak pakai bunga-bunga ya nggak usah. Seperti misalnya nanti kalau Jumat Agung, kalau dikai kembang ya malah lucu gitu kan. Jadi memang Jumat Agung tuh nggak ada apa-apa, lilin pun nggak ada toh. Lilin nggak dipasang. Setelah mau komuni baru ada lilin, tapi dari awal tanpa lilin pun. Memang ada maksud kenapa
secara liturgis itu ada bunga, ada tidak, macam itu maksudnya supaya mendukung maksud dari diadakannya liturgi pada hari atau saat itu atau masa itu. Itu lalu kalau kita mau membiasakan untuk sekarang ini yang juga menjadi persoalan ketika berbicara tentang hias altar atau hias panti imam itu soal anggaran juga. Sebetulnya kehidupan menggereja ini kan kalau kita mengadakan kolekte, itu dulu kolekte pertama kali itu dipakai untuk orang miskin. Kalau dalam gereja perdana itu dikatakan para janda dan yatim piatu gitu yang dipikirkan ya ini orang yang tidak bisa mandiri gitu. Lalu itu disokong oleh gereja lewat kolekte itu. Tapi yang terjadi di beberapa paroki itu sekarang uang kolekte itu banyak porsinya habis banyak untuk liturgi dan itu untuk hiasan-hiasan itu. Maka ini mendapatkan kritikan. Lalu ada sementara paroki yang melaksanakan untuk hias panti imam altar tidak boleh ada biayanya gitu. Jadi ya itu pakai pot-pot yang dimasukkan ya sebenarnya ada biaya tapi tidak dipakai kan juga ini sudah ada gitu maksudnya tidak dibeli hanya khusus untuk itu maksudnya. Itu sudah terjadi. Lalu ada juga yang pakai hasil bumi itu pakai sebagai hiasan di altar. Pas panen ya parine dipasang di situ. Lalu jagung apa ada yang seperti itu. Ini akan sesuai cocok kalau itu daerah memang daerah pertanian gitu. Saya kira seperti itu. Kalau orang Kapencar nanti ya hiasan panti imamnya bako atau gitu seperti itu kalau pas itu cocok dan itu akan sebetulnya bagi orang yang hidup di situ itu akan mengena. Tapi kalau kita di sini mau mempraktekkan saya kira ya banyak daun-daun di sini tuh. Jadi nggak usah harus wujudnya bunga yang beli. Memang kadang-kadang paroki-paroki itu juga memikirkannya keterlaluan dan salah menurut saya. Jadi di bunganya itu ada di Bandung sana, kita parokinya Purworejo tukunin yang Bandung. Dan terjadi memang seperti itu. Lalu ya biayanya tinggi toh. Terus nanti juga dikorbankan waktu menghiasnya itu nabrak-nabrak yang lain karena soal transportasi yang lama itu. Nah, ya itu jadi kalau di Jakarta itu pengantin itu bunga sampai 30-50 juta macam itu. 10 juta itu hanya dua vas bunga gitu dok. Itu terlalu toh. Itu sudah masuk ke paroki-paroki yang kalau keuskupan kita ya Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Cilacap itu sudah seperti itu. Jadi wis nanti kalau persembahan go gerejane 300 gitu loh. Tapi masang bunganya sampai puluhan juta macam itu yang menjadi tidak benar. Jadi semangat hidupnya itu menjadi tidak benar lagi. Jadi kerap kali liturgi juga dikaitkan dengan ajaran gereja yang sebenarnya bahwa keuangan kita itu maksudnya untuk membantu orang miskin bukan untuk glamor-glamor seperti itu. Lalu kalau nanti kaitannya dengan seperti itu ya termasuk kemarin itu Dewan Paroki rapat membicarakan panitia Natal, lalu ada anggota yang tidak hadir tapi dapat baca di WA group. Lalu komentarnya, wah ini di saat pandemi kok anggarannya begitu tinggi, itu dia mengatakan gitu. Dan apalagi itu kok masih biaya konsumsinya juga tinggi sekian gitu. Apa tidak perlu dilihat macam itu. Jadi ada rasa pengroso sing kudu dihitung dalam berliturgi juga. Karena kalau nanti liturgi kita itu tidak memuat keprihatinan pada kehidupan bersama dalam kehidupan masyarakat, lalu terasing kita. Liturginya itu sesuatu yang yaitu seperti kapan hari zamannya Monsignor Narko ada formalisme agama itu. Orang pas misa kabeh tunduk kusuk. Begitu keluar dari pintu gereja wis kaya wong liya gitu. Jadi ora kenal cinta kasih karo koncone
bali podo-podo bali gereja diselip misuh-misuh gitu loh. Itu terjadi, itu yang nggak boleh yang seperti itu. Jadi ini bisa terjadi ketika pelaksanaan liturgi kita itu adoh dari kenyataan hidup. Maka ya kapan hari itu ada Romo Kirjito kalau kenal ya di lereng Merapi itu. Tapi itu juga keterlaluan ekstrim lain, membuat liturgi yang sungguh-sungguh istilahnya ya ramah lingkungan itu. Lingkungannya di situ ada banyak mata air yang di permukaan tanah itu yang itu menjadi sumber itu dijadikan upacara gerejani untuk pemberkatan sumber-sumber air itu. Lalu ada acara misalnya itu juga bisa panjang sekali kalau Romo Kirjito. Ada pelajaran seperti ini itu dalam misa. Jadi bacaan, setelah itu lalu saresean. Lalu nanti ada di lereng Gunung Merapi itu kan ada kebudayaan tarian namanya gangsir ngetir atau apa itu. Kayak sebetulnya kayak jaran kepang itu. Ya itu dilebokke neng gitu loh. Terus nanti diundang satu penari yang resmi, yang lain yang pengen nari yo berikutnya gitu. Milih jaran kepangnya terus nyari dewi-dewi gitu. Tapi ya itu dekat dengan kehidupan orang di situ. Tapi ya kalau seperti itu lalu nanti liturgi kita ya sangat mendekati mendekati pasarnya, masyarakatnya, tapi altare lalu kadon gitu kan. Jadi, memang antara altar dan pasar istilahnya. Altar itu ya sembayangi, dungane gitu. Kalau pasar ya soal-soal kehidupan harian itu memang harus dekat. Di Purwokerto ini dulu ada romonya masih muda. Kalau setelah berkat itu pengutusannya tidak mengatakan misa sudah selesai, tapi pulanglah dalam damai, misa belum selesai, dia bilang gitu. Karena maksudnya setelah misa ngecake apa sing dadi dawuh dalem Gusti gitu loh. Karepe dhek gitu, tapi ya secara liturgis nggak boleh kayak gitu kan. Tapi romo itu nek dikandani ya memang urung rampung kok misalnya masih harus dilaksanakan dalam praktek hidup. Seperti itu, Bu. Jadi liturgi ya memang harus itu, tapi sebetulnya ada bagian liturgi itu yang dalam arti tertentu ya tidak strict banget gitu, seperti bunga dan sebagainya. Jadi di Eropa sendiri, di Roma itu kalau ya tidak hanya Roma, saya kira di seluruh, saya pernah di Roma itu tempat lain nggak tahu. Itu Natal itu kan hiasan gerejanya di altar itu hanya bunga kesumba itu, bunga merah-merah itu. Tok nggak ada lainnya, karena ya adanya cuma itu sih yang berbunga pada musim dingin kayak gitu. Jadi ya maka kalau kita sering lihat ada Selamat Natal gambare kembang abang-abang itu, kesumba atau apa namanya, di sini ada di sini. Itu sing nek saya tua daun merahnya itu jadi daun hijau. Apa namanya? Kesumba tuh. Kesumba apa? Jadi daun tapi merah mudanya. Tapi kalau nanti semakin tua dia hijau. Ya, itu. Ya. Abang, nome merah tapi nanti jadi merah hijau. Nah, itu hanya itu yang dipakai. Dan api khas sekali untuk itu. Malah sekarang kalau Natalan tidak ada bunga itu ya urung Natal gitu loh sampai kayak gitu. Tapi ya hanya itu. Maka ya kalau bisa memang kita itu masangi ojo akeh-akeh tapi wis signifikan itu sudah menunjukkan, melambangkan apa yang sedang kita rayakan. Maka seperti besok Natal siap seperti itu ya apik. Memang ada yang sering kreatif membuat kandang Natal, gua Natal itu, karena kan Natal itu wiosan dalem, Tuhan yang datang di tengah-tengah kita. Lalu kalau masyarakat itu masyarakat yang seperti apa ya, yang dijadikan gua atau kandang Natal itu gambaran rumahnya sendiri gitu loh. Kapan hari itu ada di sebuah paroki, karena tatanan kehidupan bersama ini sedang doyong gitu, meh ambruk gitu. Lalu gambaran Natalnya itu bangunan tua sing meh roboh gitu. Dia ketika buat terus ditanya orang, "Iki karepmu opo?" gitu. Lalu maksudnya ini membayangkan bahwa meskipun kehidupan bersama kita kaya tembok arep roboh, tapi Gusti Yesus rawuh. Lalu ya seperti itu sebetulnya
hiasan-hiasan itu supaya mendukung itu, jangan asal larang, asal apik, asal meriah itu lalu kadang-kadang tidak sampai nanti. Begitu Bu. Benar nih.